pembagian orang bodoh atau pintar tuh nggak ada. Yang ada malas dan tekun. Malas dan tekun. Nah, anak malas ini memang tidak bodoh karena dia mampu menyelesaikan pekerjaan di menit-menit akhir. Nilai saya itu sebenarnya kosong gitu kan. Itu saya kasih huruf sendiri, terus saya fotokopi lagi. Jadi itu kayak kan ada stempelnya Pak harusnya kalau hard copy itu. iya kan? Kalau di fotokopi kan berarti Kan ada fotokopi warna. Nggak tahu. Waktu itu karena posisi terdesak itu orang pasti pintar. Terkait dengan itu tadi malas tidak berarti bodoh. balik lagi di Study Student Meeting. Oke. Kita di sini baru sadar ternyata setelah berarti ini episode 7 bahwa ternyata judul kita itu salah di meetingnya. Harusnya MEET ing kita Yang artinya medagi bukan mix bertemu ya. Student daging. Ya, student terjadi. Ya terus kalau jadi yang terjadi lagi YP ya. Tapi bener loh Pak, student meeting. Tapi berdaging. Iya, obrolannya. Makanya aku pikir memang sengaja kali ini maksudnya obrolan berjadi. Mungkin nanti aku konfirmasi ya. Kita sengaja ngeles yang itu kan saja. Ya dilurusin gitu loh. 9 sudah. Maksudnya dari pertama Malas bukan berarti. Malas tidak berarti bodoh. Oke, nah biasanya kan kita mahasiswa gitu sama dosennya kan bilang kalian kan ini udah mahasiswa, jangan males-males, bacalah buku, Belajar Pak. belajar, jangan belajar dari PPT doang. Ya. Harus saya referensi. Nongkrong di perpustakaan, cuma di gini di coworking space-nya nih. Saya banyak rak-rak buku dong. Nah, memang di bosin. Ya, baru mulai saya baru masih 5 menit. Oke. Nah tapi di sini kita ketemu dosen di semester 2 ini yang ternyata alumni Atmajaya dan track recordnya itu kadang-kadang itu beda dari dosen pada umumnya gitu. Betul. Bapak selesai apa ya? Selesai kuliah di sini ya berapa tahun? S1-nya? S1-nya tidak kurang dari 14 semester, yang mana itu kalau di total secara tahun 7 tahun ya. Jadi itu out of the box ya. Bentar lagi 2 periode dari Iya. Dulu masalahnya itu kenapa saya senyantai itu ya. Jadi waktu Atmajaya dulu itu Dikti belum seketat sekarang. Jadi Dikti kan menetapkan aturan baru ketika 7 tahun harus DO ya, lebih dari 7 tahun. Sebelumnya itu tidak diterapkan. Jadi di Atmajaya itu menerapkan yang namanya pemutihan. Kayak pemutihan pajak itu, tapi kalau di sini setelah 7 tahun itu masih boleh berkuliah di tahun ke-8 dengan SPP seperti tahun itu. Oke. Gitu. Hukumannya itu, jadi bayar lebih mahal tapi kamu tetap boleh kuliah. Nah, masalahnya adalah ketika saya sampai di tahun itu Dikti merubah aturan ketika kalau udah kuliah 7 tahun lebih dari itu ya harus DO atau transfer atau menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Aku nggak tahu sih ada pilihan ini enggak, tapi kampus waktu itu namanya callback, dia asli ada callback gitu yang menginisiasi kayaknya kalau nggak salah ya Bu Arum, Gregoria Arum juga berarti, dan Pak Beni karena memang saat itu yang menjabat beliau dan mereka melakukan callback untuk angkatan 2006, 2007 ini sampai 2005 ya, tapi pokoknya dari startnya setahu 2006 untuk menyelesaikan skripsi yang dulunya hanya angan-angan gitu. Jadi ini suruh selesaiin, tapi kasih 3 pilihan memang selesaikan dalam waktu 3 bulan, transfer ke atau DO. Kenapa spesifik? Di UMD. Nggak tahu, itu kan keputusan kampus, dan kamu harus disensor dulu ya. Waktu itu sih kampus X ini belum terakreditasi ya, jadi sudah ada komunikasi tapi belum terakreditasi.
akreditasi. Padahal waktu itu Atmajaya akreditasinya A kan. Jadi gila aja kalau ditransfer ke sana kita lulusan kampus yang statusnya baru terdengar gitu, belum terakreditasi A, B, C gitu. Jadi waktu itu saya mikir, waduh kalau DO ketahuan nih nakal aku ke orang tua bahwa selama ini nggak melakoni kuliah, bayar tetap tapi kuliah enggak gitu kan. Akhirnya aku pilih menyelesaikan skripsi selama 3 bulan. Tapi waktu itu sama dosen pembimbingku sebelumnya, beliau tidak mau mengakomodir, tidak perlu disebut namanya. Beliau minta saya pindah dosen gitu, jadi saya buat keterangan untuk alih dosen pembimbing gitu. Terus akhirnya saya pindah ke sama Pak Argun. Berkat beliau saya berhasil lulus, itu luar biasa sih. Beliau sangat sabar ya menghadapi saya. Sudah tua ini. Saya dari semiotika, kenapa? Karena itu kualitatif dan itu cukup bisa saya andalkan. Maksudnya saya kan kajian media waktu itu. Jadi pilihannya ya semiotika atau akhirnya misalnya analisis wacana gitu. Dan yang paling applicable, yang paling bisa untuk saya lakukan semiotika, dan waktu itu saya pilih film. Biar keren aja sih sebenarnya, walaupun ternyata pas ke belakang wow, scene film itu harus dibahas scene per scene gitu, gak cuma plotnya aja gitu. Ketika foto itu lebih mudah karena misalnya cuma 2 foto atau 3 foto, tapi saya pilihnya film biar keren, tapi ternyata agak sulit. Panjang apa itu? Panjang. Filmnya Interstellar. Wah. Mantap. Interstellar itu film buatan Christopher Nolan kan? Tentang perjalanan waktu relativitas waktu yang untuk apa ya, penonton yang awam aja nonton film itu pusing ya. Berarti Pak Arya pada saat itu harus membedah film itu kan? iya betul. itu pusing 2 kali lipat ya, itu bunuh diri. Tapi Pak Argo meyakinkan saya supaya kamu pasti bisa menyelesaikan ini, dan dengan quotes positif beliau itu saya berhasil lolos dari keputusasaan ya, keputusasaan. Jadi salah satu yang sosok yang menginspirasi saya untuk mau jadi dosen adalah salah satunya Pak Argo. Pak Argo dan Pak Mario Antonius. Dua kita dah ketemu dua ya. Dan semuanya stiker. Iya, soalnya kalau nggak stiker nggak bisa ngajar juga. Betul sih. Hadis stiker nggak bisa ngajar juga. Terus kenakalan Bapak selama di kuliah awal di kuliah semester 1 nih? 1-2 gimana? Semester 1-2 belum nakal sih, sampai semester 4 itu masih on the track gitu, masih on track, jadi masih IPK-nya 3,0, 3,1. Nah setelah itu baru merasakan kebosanan. Saya kayak lumayan flat nih, karena saya sejujurnya dulu pengennya masuk IPA, Neksa, tapi ternyata nilainya tidak mencukupi. Pas SMA saya masuk IPS, dan itu saya harus mikir, IPS masuk apa nih? Ternyata saudara saya menyarankan komunikasi, masuk komunikasi itu asik awalnya. Terus lama-lama saya bosen, karena kan mata kuliah praktek biasanya di akhir-akhir kan, masih awal itu masih teori. Nah, waktu itu bosen, terus akhirnya saya mulai nih awal nggak berangkat UTS, jadi nggak ada nilai UTS-nya, sebenarnya nggak tak terusin sampai akhir. Itu kenakalanku tuh itu, dan yang lebih nakalnya itu saya nggak bilang sama orang tua saya bahwa kuliah itu tidak saya jalani. Jadi mereka taunya ya ada nilainya. Kan dulu pakainya KHU ya, kartu hasil KHS, kartu hasil studi. Itu di print di TU dan itu diserahkan ke orang tua. Nah itu di nilai saya itu sebenarnya kosong beneran. Itu saya kasih guru sendiri, terus saya fotokopi lagi. Jadi itu kayak Jadi kesempatan satu. nakalannya itu. Kenakalannya itu aja sih saya ingat. Kalau kita nggak bisa kan, kita Nggak kan gila semua nggak bisa. dan tentu bisa akses ke website anak. Betul. Ya, Siap orang tua. Dulu udah ada siapa, tapi orang tuanya nggak terlalu aktif untuk lihat dari sana, jadi tetap dibagikan secara apa ini hard copy, tapi itu bisa dipalsukan hard copy. Itu yang saya gitu. Kan ada stempelnya Pak, stempel hard copy itu. Iya kan? Kalau di fotokopi kan berarti Kan ada fotokopi warna. Saya tahu. Sumpah. Fotokopi warna. Sumpah. Jadi ini expert di fotokopi Fotokopi warna itu tetap warna, guys. Jadi itu tetap kayak asli. Oke. Jadi Bapak juga bisa lagi itu. Iya, Di bidang itu ya. ya. Saya lumayan expert. Waktu itu karena posisi terdesak itu orang pasti pintar. Terkait dengan itu tadi malas
tidak berarti bodoh. Tapi indikasinya mungkin bapak berarti berkali-kali melakukan, bukan cuma sekali menurut aku. 2 kali ya. 2 kali di rentang waktu yang berbeda ya, nggak berurutan gitu. Nanti ketahuan biasanya. Oh. Ya, nggak dikasih saja. Tapi kalau fotonya udah kenal. Pak Kalau mau untuk mau ini kan? Gitu. Wah, mau foto kawan mata harus dilihat. Ini lah kan. Ini harusnya enggak kan? Iya Pak. Enggak apa-apa kan Pak? Ya enggak apa-apa sih, yang penting dengan bayar. Iya. Ya enggak ada urusan. Enggak ada urusan dengan persoalan hidup saya kan. Tapi Kemarin dia kepo, yang penting bayar. Udah. Tapi Pak, kalau kita track malas bukan berarti bodoh tadi kan. Tapi menurut nih Bapak dulu jadi mahasiswa di Atma, Bapak juga jadi dosen sekarang. Iya. Terus kalau dilihat nih dari beberapa alumni juga, alumni yang saya kenal beberapa dan sekarang kenapa beberapa masalahnya itu tetap sama gitu Pak di Atma, di Ilkom, bahwa mulai sekarang mereka nih kayak terlena gitu dengan studi Ilkom ini. Iya. Seakan di Ilkom ini kayak gampang lah gini. Iya. Jadi ujung-ujungnya mereka langsung set gitu udah semester 4 malas lagi ngerjainnya Iya. gitu Pak. Itu menurut Bapak itu gimana? Jadi gini, dibahas yang alumni dulu ya. Iya. Kenapa dulu banyak yang tidak segera menyelesaikan itu karena terjebak tawaran kerja. Jadi side job atau part time job. Nah, mahasiswa kebanyakan yang mungkin sampai saat ini ketika sudah bisa menghasilkan uang dari masa studi yang belum selesai, itu mereka memilih untuk kerja gitu. Jadi kan toh udah dapat penghasilan nih, ngapain nih kuliah pun tampar aja lah gitu. Itu terjebak di sana. Padahal yang perlu diingat, tanggung jawab kita menyelesaikan kuliah itu ke orang tua, bukan ke diri kita sendiri. Jadi orang tua itu ada tanggungan menyelesaikan kuliah anaknya. Nanti kalau udah selesai terserah mau jadi apa. Nah, biasanya kita terjebak di godaan kerjaan tadi, dan ketika udah bisa ngasih uang sombong tuh biasanya. Pride-nya muncul, ngapain nih dibayarin orang tua, tak bayar sendiri. Padahal biasanya nggak cukup tuh buat bayar uang kuliah. Kami dulu merasakan ya. Betul, teman-temanku tergodanya karena kerjaan itu. Terus kalau yang berhubungan dengan malas tidak berarti bodoh itu saya setuju. Jadi menurut saya nggak ada orang pembagian orang bodoh atau pintar itu nggak ada. Yang ada malas dan tekun, malas dan tekun. Ya. Kamu misalnya merasa bodoh nih, kamu tekun gitu, kamu konsisten, itu kamu akan jadi anak yang pintar gitu, paling nggak mudeng lah gitu. Jadi pembagiannya hanya malas dan tekun gitu. Nah, anak malas ini memang tidak bodoh karena dia mampu menyelesaikan pekerjaan di menit-menit akhir kan. Last minute. Masalahnya mereka terjebak dalam ilusi bahwa ketika last minute itu otaknya baru encer. Padahal dia sebenarnya udah encer dari awal. Karena udah encer dari awal, dia merasa wah gampang nih, ntar aja lah kan gitu kan. Nah, akhirnya tetap bisa menyelesaikan tapi di waktu yang mepet. Bayangin kalau kamu mengerjakan itu di awal, kamu masih sempat mengoreksi kerjaan tambah bagus lagi. Sebetulnya tidak terjadi. Tapi saya tidak bisa karena saya juga last minute. Tapi kan jujur saya. Last minute itu gitu. Jadi malas tidak sama dengan bodoh, itu saya setuju. Bahkan Bill Gates pernah bilang, dia bilang dia akan memilih orang-orang yang malas untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia kasih. Kenapa? Karena orang malas mampu mencari cara-cara mudah untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Berarti dia lebih kreatif kan daripada orang yang lurus-lurus aja gitu. Bill Gates bilang gitu. Terus di bukunya Michael Lewis kalau nggak salah, di The Big Short sama Moneyball itu dia ngasih, jadi film juga kalau kalian mau nonton, dia ngasih cara-cara gimana menghancurkan sistem lama. Sistem lama itu kalau anak tekun dia pasti lulus cepet, dia pasti dia sukses, enggak dulu. Iya, digebrak, dirusak, dihancurkan gitu. Karena ternyata anak-anak yang malas ini justru punya cara-cara tersendiri gimana dia bisa langsung lompat ke kesuksesan itu. Malasnya bukan berarti guler-guleran ya, tidur-tiduran kan identiknya itu aja enggak. Malas tuh enggak identik itu. Malas tuh enggak ngapa-ngapain gitu, tapi sebenarnya otaknya tuh muter terus. Menurut penelitian di Journal of Health Psychology di Jerman, aku lupa tahunnya, kalau nggak 2014 2015, cek aja. Orang dengan IQ tinggi itu cenderung senang malas-malasan. Dia bisa diam di kamar
dan otaknya itu berpikir tentang sesuatu hal bisa sampai lama dia diem gitu. Jadi dia nggak bosan tuh dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang IQ-nya rendah cenderung aktif dan mudah bosan. Jadi dia mencari pekerjaan kayak misalnya olahraga atau pokoknya bergerak aktif gitu. Jadi jangan salah kalau kalian aktif dan mudah bosan, berarti IQ kalian tidak terlalu tinggi. Yang ini yang bisa diem di kamar itu dia Knowledge itu berarti IQ tinggi itu. Yes. Jadi sebenarnya ini tuh saat orang itu malas, sebenarnya dia tuh apa ya, menyepelekan tugas dia. Iya, dia merasa tugasnya itu gampang. Karena dia merasa dia bisa, jadi dia menyepelekan hal itu, dan itu membuat dia menjadi malas. Betul, terlihat malas di depan orang lain dan terlihat tidak mampu. Masa orang malas itu terlihat tidak mampu. Emang. Padahal mereka tuh mampu gitu. Cuman dia tuh memilih, misalnya dia bisa dapat 100 nih, dia memilih untuk dapat 80 aja atau lulus gitu. Dan itu juga terjadi sama saya. Makanya itu di status saya pernah bilang done is better than perfect. Selesai, dari pekerjaan selesai itu lebih bagus daripada pekerjaan yang sempurna gitu. Kamu mikir sempurna, kamu yang sempurna. Oh, kalau anak-anak sekarang istilahnya jadi overthinking. Iya. Malah akhirnya nggak selesai-selesai tuh. Skripsi seringnya nggak selesai karena overthinking. Sedangkan ketika kamu fokusmu selesai dan lulus, itu nggak perlu overthinking karena sebenarnya skripsi yang dibahas itu sederhana, cuma mendalam. Itu setelah saya juga baru ketemu setelah saya satu itu ya gitu. Jadi Bapak juga sudah melewati masa overthinking itu. Jadi Melewati itu. bisa ngasih kita saran supaya jangan overthinking. Betul. Bapak ada masa tobat-tobat nggak? Dulu kan Heeh. masa 1-2 belum nih. Hmm. Setelahnya baru nakal. Karena nakal. Ada masa udah mau serius deh. Iya, ada. Tobat gitu. Ada. Jadi memang waktu itu saking nakalnya saya ya, bahkan saya itu tuh saya jadi harus ke pesantren gitu. Kalau di Muslim itu ada yang namanya pesantren atau boarding school gitu kayak. Itu nginep ya, jadi kayak sebenarnya kayak dibuang sih itu ya. Pesantren itu kayak dibuang gitu. Beberapa bulan sih biar saya tobat. Dan memang tobatnya bukan karena dibuat menyesal karena di sana susah hidupnya, tapi menyesal karena membuang-buang waktu karena banyak anak di sana yang cita-citanya itu hanya ikut kiainya gitu. Sedangkan saya sebenarnya lebih terbuka, bisa sukses sampai kemana-mana, tapi saya membuang waktu gitu. Saya masuk pesantren untuk tobat, mereka masuk pesantren karena pengen gitu. Jadi itu sesuatu yang harus berbeda. Passion. Nah, ketika saya udah keluar dari situ, langsung aja callback-an itu. Jadi itu emang runtut gitu. Dan saya tobat karena membuang waktu dan uang orang tua saya waktu itu ya. Jadi saya memutuskan untuk menyelesaikan ini dan membuktikan bahwa saya mampu untuk bertanggung jawab. Jadi tobatnya bukan karena agama. Bukan. Enggak. Tapi logik kok, lebih ke logik. Tapi ternyata ada kenakalan lainnya nggak? Selain di luar kampus ya? Mau keluar atau apa? Itu Pesantren enggak mungkin. enggak Mungkin lah. Kalau mabuk itu SMA ya. Kuliah kan Kan sebelum masuk pesantren. iya. SMA itu paling nakal, tawur, mabuk dan lain-lain itu SMA. Habis ya SMA. Tapi pernah judi nggak? Nah, judi saya nggak pernah, asli. Jadi judi itu saya nggak pernah, karena saya tahu dari awal bahwa judi itu salah. Sebenarnya mau limo ya Pak. Salah sih. Sebenarnya kan salah kan, ya. Tapi yang saya dari salah. Paling kan saya yang salah. Mabuk iya, yang tawur iya, terus apa ya? Pacaran iya lah ya pasti. Tapi kalau judi itu enggak, jadi nggak tahu kenapa. Bahkan dulu pas ke situ ada judi brem, tahu nggak ya brem? Brem tuh Oh, makanan Madiun. yang itu loh, manisan brem. Kenapa Mbak bisa dibikin judi? Jadi gini, dia pilih gambar, karena ada gambar itu kita pasang taruhan di situ, gambarnya akan keluar terus kita dikasih gambar itu kalau buka gambar itu sama kayak gambar yang kita pilih, kita dapat bremnya itu. Oh, ini kayak ada game sekarang tuh yang menyocokkan gambar. Oh, terus kalau benar dapat Tuh. si brem ini. Dulu dapetnya brem doang sih, gampang sih. Tapi kan itu judi ya. Iya. Tapi saya hindari lah, pas SMA temanku ya judi kayak premi, domino, tapi saya nggak tertarik. Tapi tapi saya nggak tertarik karena itu kayak salah. Sebenarnya karena nggak punya uang juga sih maksudnya. Apa yang mau dijudiin kan, nggak uang
kan semasa SMA. Kenakalan yang benar-benar terjadi di Atma Jaya pada saat bapak zaman itu. Tadi ada dengan kisah sedikit, kisah horor di perpustakaan kan dulu Iya. perpustakaan kita yang sekarang nih, yang tempat kami syuting ini belum ada. Belum ada. Dulu perpustakaan masih gabung sama kampus depan, jadi ya arsitek ya, Iya, kampus arsitek kampus 2 di Thomas Aquinas itu. Buku-buku kita juga nggak selengkap sekarang, itu cuma beberapa sudut dan singop dulu. Singop tuh apa ya, suwung kayak suwung gitu loh. Jadi nggak banyak orang yang mengakses perpus, jadi kayak sepi ya. Singop tuh memang sepi gitu, suasananya kayak rumah yang ditinggal gitu, jadi sepi. Dan nggak ada enak ngobrol gini, emang selain nggak boleh, ya horor emang. Terus lemarinya kan tinggi-tinggi, jadi cahaya itu nggak terlalu masuk gitu. Ada cahaya lampu, cuma di lorong-lorong tertentu itu sangat gelap gitu, nggak terlalu banyak cahaya. Nah, Cek, terkenal Bisa bapak. Enggak. Bapak muka gepeng kayak kalau dan sebenarnya mukanya polos bukan gepeng gitu. Nah, kalau pagi di rentang jam kita masuk ke pertunjukan jam 9 sampai jam 11, itu ada bapak-bapak baca koran di sudut yang paling dekat jendela. Dan makin itu katanya bapak itu nggak ada mukanya. Waktu itu aku sama temenku emang sengaja berhari-hari ke sana gitu. Nggak ada. Nggak nemu sih, cuman pas kita udah nggak niat untuk itu, baru cari tugas, malah ada tuh bapak itu. Ketemu Bapak itu baca koran kan. Kita nggak sampai lihat mukanya sih, tapi koran yang beliau baca itu udah tanggal lama. Terus katanya tuh sebenarnya suruh lihat kakinya, mau enggak gitu, tapi ngapain nggak boleh kakinya, ntar kalau bapaknya mendekat ya kan. Akhirnya waktu itu kita memutuskan untuk tidak melakukan itu, tapi ada bapak itu. Kita tahu sampai sekarang masih ada. Itu asli. Tapi tidak ngobrol loh. Enggak. Kan ada mulutnya. Bapak tinggal di mana? Tidak ngobrol. Jadi tuh pas mau orang saya nggak tahu dulu. Tapi dari mana kamu baca koran? Ya. Oh itu Malu. Kan harusnya juga dia. Ya, lu kok nggak ada. Tadi dia pakai topeng